Silakan Pak. Bentar Pak, slide-nya saya slow dulu Pak. Bentar ya Pak, sedang dibuka. Kalau sudah siap, saya langsung tampil nih iya. Pak Danang. Sebentar. Tahan dulu energinya Pak. Oke. Silakan, ini sudah muncul. Mangga. Ya, sip. Baik, sambil ditampilkan, saya coba salam apa Ibu Dia. Selamat pagi Ibu Dia, menjelang siang. Selamat Sebelumnya pagi, terima kasih Mas sudah Yudu. diberikan kesempatan kembali untuk bisa memberikan seminar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia. Ya, saya masih ingat pertama kali saya diundang oleh Ibu itu tahun 2011. Sudah cukup lama, setiap tahun, dan akhirnya kita ketemu lagi, tapi dari media online. Betul. Baik, betul. Bapak Ibu dosen, teman-teman di Setia Bisnis Indonesia dan mahasiswa-mahasiswi serta beberapa rekan yang lainnya. Hari ini setelah tadi Ibu Dia sudah menyampaikan materi tentang how to create a marketing strategy dari sisi mungkin sebagai akademisi, saya coba dari sisi yang lain, ya lapangan yang ketemu dengan UMKM yang berjualan juga. Rasa di sana, saya akan berbagi how to create marketing strategi pada momentum pandemik seperti ini. Nah, sekedar pengenalan untuk yang belum kenal, di slide ada nama saya. Saya sekarang sebagai dosen di kampus Latansa Masiroh Rangkas Bitung di sana. Alhamdulillah hari ini ada ketua LPPM yang sudah juga join di sini dari Latansa dan dari Setia Latansa juga. Baik, kita langsung teman-teman semua ya. Jadi kita niatkan sama-sama untuk belajar hari ini adalah kalau jernih di hulu, insya Allah akan jernih pula di hilir. Ini nama niat, insya Allah. Jadi kenapa saya berani memberikan materi ini di beberapa tempat? Saya ada beberapa basic untuk dari sisi marketing. Saya lulusan Smart Ways to Challenge Market Leader. Saya juga lulusan dari Ilmu Marketing Short Course. Lalu saya juga termasuk dari bagian Crazy Sales Promotion for High Profit dari. Lalu saya juga sudah sertifikasi kompetensi di kewirausahaan institusi, termasuk dari pelaksanaan pemasaran. Termasuk membidangi hampir 20 tahun sebuah kampus yang sekarang saya tinggalkan. Baik, kita masuk pertama, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kalau saya tanya ke semua yang sekarang sedang menjadi pebisnis atau akan menjadi pebisnis, bahagiakah Anda dengan bisnis Anda? Pasti semuanya akan tersenyum kecut. Bahagia bagaimana? Semuanya terjun bebas, semuanya terpuruk, semuanya tiarap. Sehingga mereka nggak tahu, teman-teman nggak tahu, bahkan saya juga nggak tahu apa yang lagi yang harus kita lakukan supaya kita bisa bangkit lagi untuk bisa menghidupi lagi dunia ini. Sekedar tahu bahwa pasti teman-teman di Setia sudah pernah belajar bahwa 80% ekonomi Indonesia itu adanya di UMKM. Ini luar biasa sebetulnya, 80%. 80% ekonomi Indonesia ada di UMKM. Nah, ketika ekonomi kita turun, 80% UMKM turun, udah pasti negeri ini juga akan turun ekonominya. Nah, sekarang satu kata sedikit sebelum saya masuk materi adalah buat teman-teman pelaku bisnis atau yang akan menjalankan bisnis, ada satu kata bijak saya kutip, to love what you get and to get what you love. Ada dua kata kerja, to love and to get. Jadi ketika kita sudah fokus pada pebisnis, ya to love. Kita harus mencintai bisnis kita harus menyayangi bisnis kita, to love what you get. And supaya kita bisa eksis, ya kita harus to get what you love. Apa yang mau kita raih supaya bisnis kita bisa tetap eksis setelah masa ini berakhir. Nah, di Muslim ada yang namanya masa
Gini, banyak teman-teman saya atau UMKM sudah pernah bilang, saya sudah berusaha sekuat tenaga, saya sudah ikhtiar sepenuh hati, tapi kita semua tiarap. Pertanyaannya sebenarnya sederhana. Sudah nggak benar-benar? Jangan-jangan usahanya belum sekuat tenaga, ikhtiarnya belum sepenuh hati, sehingga ketika terjadi seperti ini sudah menyerah. Ada satu ilustrasi sederhana, ada seorang pesantren memberikan ujian sama santri-santrinya. Santri-santrinya ingin diuji sejauh mana karena mereka punya usaha dan ikhtiar. Mereka diminta berapa lama atau berapa jarak tempuh mereka kalau mereka diminta untuk mengelilingi lari lapangan bola. Ada 10 santri, mereka berlari sekuat tenaga. 1 putaran, 2 putaran, masih semangat. Begitu 3 putaran mulai. Satu persatu santri tersebut menyerah. 1, 2, 3 menyerah di putaran ketiga lapangan. Santri keempat, kelima, keenam masih terus dengan ikhtiar sepenuh hati. Tapi begitu di putaran keempat, mereka sudah menyerah. Lalu ditanya sama Kiai tadi, kenapa berhenti? Sudah gak kuat tenaganya. Lu putaran ditanya juga, sudah kenapa berhenti? Aduh, hati saya sudah gak bisa lari lagi. Kiai tadi tersenyum. Lalu dia, coba santri lihat saya. Tahun tadi berlari mengelilingi lapangan, 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran dengan amat susahnya karena beliau sudah sepuh, tapi beliau sekuat tenaga ikhtiar. Pada putaran kelima dan keenam tiba-tiba Kiai tadi pingsan. Coba bayangkan, Kiai tadi pingsan, santri tadi kaget, takut bukan kepala, lalu mereka menolong Kiai tadi, memberikan minum, menyiram, dan seterusnya. Kiai tadi kembali sium. Lalu santri tadi bertanya, Pak Kiai, kenapa Pak Kiai berusaha lari sampai sekian itu, sampai pingsan? Jawabannya di slide, teman-teman perhatikan di bagian ikhtiar itu hingga dihentikan oleh Allah, bukan dihentikan oleh diri sendiri tenaganya, bukan dihentikan hatinya sendiri. Tenaga itu harus sepenuh hati sampai dihentikan oleh. Pertanyaannya, do you roar very bad? Sudahkah teman-teman melakukan itu hati, sepenuh hati, sekuat tenaga sampai dihentikan oleh Allah. Oke, itu pengantar. Sekarang materinya adalah bagaimana kita meng-create marketing strategi di masa pandemi ini. Tadi saya beri ada 5, saya banyak-banyak lah. Saya balik fundamental bisnis, strategi marketing momentum, lalu migrasi 4P yang paling canggih seperti apa, dan yang terakhir road to sales promotion. Lanjut Om Danang ya. Semangat nih. Lanjut, Pak. Om Danang nggak kedengeran. Oke, lanjut slide-nya teman-teman ya. Sekarang kita masuk di materi yang pertama. Kita sudah paham bahwa sekarang eranya industri 4.0. Jadi ada semuanya serba 4. Teman-teman tolong dipegang. Sekarang zamannya jangan sia-siakan momentumnya. Itu kata kuncinya. Bisnis adalah sekarang adalah zaman teknologi, jangan sia-siakan. Nah, yang pertama untuk membangun bisnis, teman-teman if you fail to kita merencanakan dalam rencana adalah perencanaan bisnis yang matang, berhasilan di masa. Bagaimana merencanakannya? Seperti itu. Nah, sekarang buat yang mau bangun bisnis atau sudah bisnis, yuk kembalikan niatnya ke awal. Itu bahwa bisnis omset seperti pesan Budia tadi. Bisnis itu bukan cari untung, tapi bisnis itu adalah berapa kita yang dirasakan oleh konsumen. Jadi nilai dan ide bisnis ukurannya bukan omset. Jadi kalau teman-teman sedang mau jadi pebisnis, jangan ngomongin omset dulu.
Tapi pikirkan berapa manfaatnya produk teman-teman untuk konsumen. Sekarang coba lihat masker, seberapa manfaatnya mereka yang bisnisnya terpuruk, masker, PD juga seperti itu. Jadi sekali lagi buat yang mau belajar bisnis atau yang sedang melakukan bisnis, yuk kembalikan ke nawaitunya awal bahwa bisnis itu adalah jalan dan tujuannya adalah bagaimana kita melakukan yang terbaik sebagaimana manfaat kita, produk kita dirasakan oleh konsumen. Next. Nah, berikutnya setelah sudah punya nawaitu, biasanya ada kesalahan mendasar di teman-teman ketika merencanakan bisnis. Ada 3 menuju pengalaman menurut saya dan pengalaman beberapa UMKM. Ketika kita children, kita lalu sekolah jadi mahasiswa S1 dan S2. Setelah lulus biasanya pasti jadi employee. Yes, betul? Rata-rata betul. Jadi karyawan. Karyawan artinya memberikan waktu lain. Orang lain, kenapa? Ya, orang lain itu pimpinan kita. Itu ada employee. Pada satu ketika kita employee, kita mempekerjakan diri sendiri, teorinya begitu. Artinya kalau tadi employee, kita bekerja waktu kita mempekerjakan diri kita sendiri. Sampai di sini biasanya teman-teman merasa sudah menjadi entrepreneur. It's wrong, ini salah. Jadi ketika kita baru jualan mie ayam, kita baru jualan nasi goreng, kita baru jualan risoles, kita yang belanja sendiri, kita yang masak sendiri, kita yang jualan sendiri, kita bukan entrepreneur menurut saya. Kita baru self-employed. Mudah-mudahan di sini sudah mulai senyum-senyum tuh. Oke, sama halnya ketika kita menjadi seorang karyawan, untuk menjadi seorang direktur levelnya jauh. Ya, saya naikkan levelnya ke atas sedikit. Sret. Nah, level pertama untuk menjadi entrepreneur adalah jadilah bisnis operator. Employer itu adalah bisnis operator. Kita mengerjakan semua, mikir sendiri, belanja sendiri, stres sendiri, sudah mulai fokus dengan bisnis kita. Besok-besok naikkan level kita menjadi bisnis manager. Jadi kita punya anak buah, kita menyerahkan ke beberapa teman-teman atau kita punya bisnis manager. Setelah sudah punya bisnis manager, sudah punya tim, lalu kita naikkan levelnya menjadi bisnis owner, bangun sistemnya. Sekarang sudah punya teknologi, sudah ada IT, sudah ada media, kita bisa jadi bisnis owner. Artinya bisnis owner itu bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan. Jangan coba ownernya tetap ada di tempat, itu masih bisnis operator. Baru di sini teman-teman disebut sebagai be your own boss, disebut boss. Wow, ternyata untuk menjadi bos itu levelnya jauh ya. Ya iyalah, nggak ada yang instan bro, sis. Itu kata teman-teman di luar sana. Sudah paham di sana, kita masuk fundamental tuh apa sih? Simple, sederhana. Nah, setuju nggak? Sales itu transaksi. Atau Mas Dana, setuju nggak? Sales itu sama dengan transaksi. Jualan itu transaksi. Setuju ya? Iya, iya benar. Setuju ya. Sales sama transaksi. Beberapa belum ikutan training saya, semua bilang sales adalah transaksi. Klik, jangan terjebak teman-teman semua bahwa sales itu bukan transaksi. Kalau sales sama dengan transaksi, kita akan capek ngejar itu semua. Jadi kata kuncinya mulai belajar hari ini, teman-teman, ilmu dari saya adalah sales is all about connection. Sales itu adalah tentang connection, silaturahim, networking. Seberapa banyak teman-teman punya jaringan, seberapa banyak teman-teman presentasi, sebanyak berapa banyak teman-teman melakukan prospek, itu kata kunci dari sales. Jadi mulai hari ini perbanyak jaringan, perbanyak
prospek, perbanyak silaturahim. Itu akan berhubungan dengan salesnya teman-teman. Yes. Step yang kedua, itu tadi fundamental bisnis, fundamental marketing. Jadi fundamentalnya tadi sudah paham ya. Yang kedua adalah kalau sudah paham dengan fundamental tadi, so be fast. Harus cepat. Apa yang kita lakukan hari ini teman-teman adalah apa yang kita lakukan kemarin. Jadi kita hari ini bisa ada karena yang kemarin. Sementara terjadi karena hari ini. Yang besok itu ini teman-teman sudah belajar bersama dengan saya, insya Allah bisnisnya akan menjadi baik di depan. Sekali lagi ya, hari ini kita ada karena yang kemarin. Nah, hari besok terjadi karena hari ini. Pas, gimana cara marketing? Yang saya maksud di sini bukan fast yang muslim. Fatona artinya dalam marketing harus dasar menyampaikan kebenaran. Nah, yang A-nya amanah, harus benar dan bisa dipercaya. Ya, yang ketiga adalah sidik. Marketing itu perkataannya buat tanya harus benar. Dan yang keempat, yang terakhir, publik, bahwa menyampaikan atau mengaparkan yang benar itu nggak benar itu. Jadi kita lihat acuan kita, Rasulullah itu punya gelar apa? Hal bisa dipercaya. Artinya kalau menjadi seorang pebisnis harus bisa dipercaya, harus benar menyampaikannya, harus benar amanahnya, harus benar kata-katanya, dan harus mengabarkannya. Step yang kedua. Sekarang step yang ketiga. Kalau sudah paham fondasinya, sudah paham tentang fast-nya, yang ketiga adalah how to create momentum marketing. Bagaimana kita menciptakan momentum marketing di saat pandemi ini. Ya, di saat pandemi ini. Oke, simple, sederhana teman-teman. Sebelum COVID-19 sudah terjadi yang namanya shifting. Ada yang tahu nggak shifting itu anggota? Shifting itu pergeseran. Ya, shifting itu pergeseran. Tetapi hanya sedikit yang menerimanya. Coba sekarang bayangkan, seberapa besarnya dan pengalamannya Bluebird di bidang transportasi. Hampir 40-50 tahun Bluebird di bidang transportasi. Tapi dia bukan menjadi pelopor untuk shifting di bidang transportasi sekarang. Dia kalah sama Gojek yang baru 1 tahun, 2 tahun. Coba bayar. Ya, ini yang namanya shifting. Lalu Citibank, BCA. Seberapa pengalamannya Citibank sama BCA di bidang perbankan? Kalah sama GoPay yang baru 3 atau 6 bulan. Lanjut, Matahari, Carrefour di bidang retail sama mal. Seberapa jauh pengalamannya mereka? Tapi mereka bukan pelopor di teknologi retail sekarang. Kalah dengan Bukalapak, kalah dengan Tokopedia yang tidak punya gedung, tapi dia bisa punya omset miliaran. Contoh lain apa lagi? Rumah sakit Omni, rumah sakit RSCM. Coba berapa pengalamannya mereka mengelola rumah sakit? Tapi mereka kalah dengan Halodoc, pelopornya sekarang. Ada lagi di bidang travel, ada Garuda, ada hotel-hotel Borobudur. Mereka pelopor di sana, tapi mereka tidak pernah bisa bermain sekarang, kalah dengan bisnis Traveloka. Artinya sebelum COVID-19 sudah terjadi shifting yang tidak disadari, tapi banyak masyarakat termasuk dosen bahkan mahasiswa terlambat menerima itu semua. Nah sekarang sudah ada teknologi dan hashtag MO. Coba teman-teman baca buku Renald Kasali. Hashtag MO. MO itu mobilisasi lalu orkestra dengan hanya pakai hashtag. Dengan hanya pakai hashtag coba. Garuda penjualan di tiket, semua penjualannya ambil uang di tiket dan seterusnya. Ya, terus Bluebird lewat transportasi, Citibank lewat perbankan, tapi dengan paket dia dapat miliaran coba. Hashtag yang yang muda beli rumah, hashtag enak tenan, hashtag ganti presiden, hashtag ayo kuliah di STYBI misalkan. Hashtag itu powerful.
Ya, coba bayangkan teknologi yang diciptakan orang-orang yang dulu strategi hanya kalah dengan satu tagar namanya anak muda sekarang milenial. Pertanyaannya, apakah Anda sudah berada di sana ketika menjalankan bisnis ini? Sudah pernah pakai hashtag ketika teman-teman main di digital marketing? Nah, itu jadi pertanyaannya sekarang. Nah, sekarang apa yang menjadi kegelisahan Anda, nasabah selama di pandemi ini? Coba teman-teman bisa chatting di sana ya. Kegelisahan Anda ketika ada pandemi ini apa coba? Silakan, kita mau lihat. Mas Danang bisa dilihat settingannya. Kegelisahan Anda konsumen selama pandemi ini apa coba? Silakan ditulis di sana. Gelisah tentang apa? Saya mau lihat dulu. Bisa dipandu Om Danang? Iya, teman-teman silakan nih. Ada pertanyaan dari Pak Yuliko. Silakan teman-teman. Oke. Ada yang Apa yang gelisah bergelisah tentang gitu ya? nafkah. Ada yang gelisah tentang pekerjaan. Iya. Ini Sepertinya hampir semua seperti sendi seolah itu. orang ngomong sendiri ya. Ibu dia apa kabar? Oh, Masih menyimak Bu dia? Wow, menyenangkan, menarik sekali nih. Oke. Lanjut ya, saya percepat saja ya. Nah, jawab rata-rata setelah riset di beberapa sudah seminar, yang pertama adalah mereka khawatir dengan kesehatan. Kita juga khawatir dengan kesehatan. Jawaban kita kesehatan. Kesehatan saya dan keluarga. Yang kedua, apa saya masih bisa bekerja dan mencari nafkah? Nah, ini kegelisahannya. Yang ketiga, mereka gelisah, kita gelisah sekolah anak kita, kuliah anak kita. Masih bisa melanjutkannya nanti. Yang keempat, ada juga yang gelisah dengan cicilan rumah atau cicilan kendaraan. Sampai-sampai minta presiden memberikan kesempatan untuk pospon cicilannya. Tapi di apa namanya di Adira ada yang lain nggak nerima itu juga. Wow, luar biasa. Yang kelima, ada yang menunda pesta pernikahannya, pestanya ditunda, akad nikahnya tetap berjalan. Lalu yang keenam, cicilan asuransi. Nah, berikutnya adalah apa yang Anda lakukan untuk mengatasi hal itu? Apa yang harus kita lakukan ya? Yang pertama, ada yang masih bingung sampai dengan sekarang. Sudah 2 bulan di rumah bingung mau ngapain coba. Terus apain aja kemarin. Terus yang kedua, belum juga melakukan apa-apa. Cuma duduk makan untuk melihat isi yang ada di dalam kulkas. Mau ngemil juga. Wah, ibarat sebuah kapal mau tenggelam, barang-barang yang tidak apa namanya yang nggak efisien dibuang-buangin ke laut. Ada yang sudah menjual menggadaikan mobil, ada yang sudah menggadaikan apa lagi ya, motor, menggadaikan emas, asal jangan gadaikan harga diri ya. Ada juga yang langsung memutuskan untuk menjualan makanan, dan ada yang ingin memutuskan bekerja lebih keras, lebih banyak. Oke, itu semua nggak ada masalah. Sekarang masalahnya how to create marketing momentum. Kita masuk. Teman-teman ada kata bijak. Luck is somewhere when opportunity meets preparation. Bahwa keberuntungan itu hanya akan datang ketika keberuntungan bertemu dengan kesiapan. Siap. Sekali lagi ya, keberuntungan itu datangnya dari Tuhan, kesempatan itu datangnya dari orang di sekitar kita, kesiapan datangnya dari diri kita. Jadi ketika diri kita siap, ada kesempatan dari orang-orang di sekitar kita, itu baru keberuntungan yang diberikan. Jadi keberuntungan terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan. Pertanyaannya, well, did you prepare yourself? Sudahkah Anda mempersiapkan diri Anda ketika COVID nanti insya Allah berakhir di bulan Juni? Amin, insya Allah ya. Tapi katanya sih gak akan berakhir apa namanya wabah ini seperti wabah flu. Tapi kita nggak usah pikirkan seperti itu. Kita lanjut sekarang. Sekarang teman-teman perhatikan di slide. Di sana saya buat kurva. Kurva yang pertama pre-COVID
Ya, sebelum kau kebayang apa yang terjadi ketika negara kita bulan Desember yang lalu. Semua underestimate sama pre-COVID. Ah, COVID nggak apa-apa, dengan berjemur aja nanti hilang. Oh, biasa, kita kan makan nasi kucing, nanti kan akan sembuh sendiri. Aduh, semua underestimate. Pada negara lain 2 bulan sudah kena wabah, kita nggak mempersiapkannya. Lalu wabahnya masuk ke negara kita malah overestimate. Yang tadinya underestimate, kita overestimate. Memburuk-burukan, seakan jauh lebih buruk. Benar, seakan jauh lebih buruk. Bahkan bilangnya ini adalah akhir dunia atau kiamat. Itu oke, nggak masalah. Kita bisa introspeksi diri, kita bisa istighfar. Tapi nggak cukup sampai di situ. Kita harus realistis untuk melihat ke depan. Kita masih punya keluarga, kita masih punya anak, kita punya suami, punya istri yang harus kita realistik dengan masa depannya. Nah, realistiknya bagaimana? Yaitu post-COVID akan terjadi new normal, kehidupan yang lebih baik daripada sekarang. Insya Allah, Alhamdulillah. New normal. Apa itu? Kita lihat kembali ya. Di ekonomi, waktu pre-COVID, semua serba konsumtif. Perhatikan, semua konsumtif, lifestyle. Beli baju baru, beli sepatu baru, mau lebaran, semuanya serba baru. Semuanya serba baru. Pertanyaannya, sekarang, apa iya perlu beli baju baru? Apa iya beli sepatu baru? Uang mereka nggak kemana-mana. Nah, daripada masa COVID, kita fokus pada healthy, kesehatan. Bukan konsumtif. Nah, setelah post-COVID, apa yang harus kita siapkan? That's it, create marketing momentum. Apa itu? Teman-teman, confident in teknologi. Kita harus lebih percaya diri dengan teknologi. Coba, kebayang nggak dulu kita pernah seminar seperti ini? Ya, kebayang. Iya, seperti ini. Ya, kebayang. Nggak kebayang nggak dulu anak-anak Iya, sekolah belum belajar di ada. rumah, merepotkan orang tua, orang tuanya bingung ngajar anaknya seperti apa. Semuanya sekarang serba teknologi. Ya, jadi untuk create marketing momentum adalah confident dengan teknologi. Siap. Berikutnya, how to create marketing momentum. Ada 2 sisi, eksploitasi, eksplorasi. Dulu kita bakal lakukan eksploitasi. Produk kita explore. Kita habis-habisan, kita promosi, prosedurnya, terus cara yang lama. Itu semuanya serba pasti mungkin. Tapi diingat teman-teman, bisnis itu seperti ibarat sumur minyak. Suatu saat, minyaknya akan kering. Nah, saat ini kita harus melakukan eksplorasi yang baru. Memang tidak pasti, tapi harus dilakukan dengan cara berpikir yang baru daripada kita masih menggunakan cara yang lama. Nah, apa yang harus kita siapkan? Ada 4 teman-teman semua. Yang pertama, teman-teman harus punya digital leadership. Jadi harus memahami tentang digital. Dan yang kedua, harus invest in future skill. Jadi harus invest belajar tentang teknologi sekarang. Lalu yang ketiga, put yourself in an ecosystem. Bergabunglah dengan webinar-webinar seperti ini. Ya, supaya kita terbiasa dengan ekosistem teknologi. Yang teknologi tentang do dan slash hashtag MO. Mobile dan orkestra. Oke, kita lanjut. Strateginya gimana? Nah, di sini ada Old West, ada New West. Old West itu analog leader yang dulu, New West ini yang harus kita siapkan sekarang. Dulu lawan Anda terlihat dengan kasat mata, artinya kompetisi Anda kelihatan di mata. Sekarang arena analisis lawan-lawan Anda nggak kelihatan. Ya, semua menggunakan teknologi, bahkan virusnya aja nggak kelihatan. Ya, jadi step yang pertama adalah the way you see problem. Bagaimana Anda melihat permasalahan yang ada di diri Anda. Lihat permasalahannya. Saya percepat langsung ada 6 step teman-teman ya. Yang kedua, kita harus trust dengan teknologi. Ya, kalau dulu masih pasien regionista cuma pakai iklan seperti yang lain, brosur dan yang lain, kita sudah sekarang harus jago di digital master. Terus dulu investasinya masih pakai capek, investasi, sekarang sudah di operasional. Jadi fokus di operasional. Yang dulu bisnis prosesnya ada di integrated, sekarang sudah pada di ekosistem. Nanti ini kalau dijelaskan nanti tim SKS sendiri, nggak saya jelaskan sekarang teman-teman ya, nanti next. Berikutnya kita buat lagi dengan Budia untuk seminar seperti ini. Lalu yang kelima, kita fokus dengan talent. Kita cari skill-skill yang punya future masa depan. Keren. Buang yang kemarin-kemarin, nggak perlu lagi.
Lalu yang keenam, kita masuk ke consumer treatment, yaitu yang simetri, bukan asimetri. Marketing yang keempat, satu lagi ya, segera migrasi dari 4P menjadi 4C. Kita pernah belajar 4P, ada produk, ada price, ada promosi, ada place. Kita sekarang mulai hari ini untuk menunjang marketing momentum tadi, kita masuk di 4C. Apa itu? Customer benefit, cost, convenience, dan communication. Fokus di customer, bukan fokus pada produk. Di produk artinya kita harus memikirkan apa yang customer harap dari produk kita. Bagaimana kita memberikan gambaran tentang produk kita kepada customer. Jadi manfaat apa kalau customer lihat produk kita? Jadi sekali lagi jangan unggulkan nama produknya tapi manfaatnya. Lalu yang kedua, cost. Ketika kita menentukan cost, what price should we charge for this product? Kita lihat kemampuan dari daya beli konsumen kita. Jangan asal menentukan harga sendiri. Ya, lalu yang berikutnya promosinya, convenience, kenyamanan, yaitu kita harus pandai betul-betul membuat pelanggan itu nyaman dengan produk kita. Saya percepat teman-teman ya. Marketing beda zaman sekarang. Ya, kalau dulu namanya outbound marketing, kita teriak-teriak pakai speaker kayak tukang obat. Kalau sekarang kita jadikan bisnis kita adalah magnet supaya konsumen datang sendiri. Sekali lagi ya, dulu kita cari konsumen, sekarang kita mendapatkan konsumen. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa slide. Slide ini nanti bisa diminta oleh Pak Danang ya. Oke, di outbound marketing, komunikasinya itu satu arah, terus iklannya pakai TV, banner dan seterusnya, terus market cuma apa ya, nggak bisa melihat, memberikan penilaian semuanya serba bagus kata produsen. Sementara kalau di inbound marketing adalah komunikasinya two way. Ya, customernya bisa ngelihat produk kita di mana saja. Kayak apalagi pakai digital marketing. Saya percepat teman-teman semua ya. Inbound sama outbound. Sekali lagi fokus pada inbound. Bagaimana kita mengoptimalkan marketing kita dengan consumer centric. Jadi kita fokus sentralnya pada konsumen, bukan pada marketingnya. Sip. Nah, satu-satunya adalah biasanya yang teman-teman pelajari pasti pakai media sosial. Facebook, Instagram, dan yang lain-lainnya. Nah, biasanya itu sudah betul, tapi ada kesalahan di sini. Ingat ya, toko Anda, etalase Anda itu adalah akun medsos. Jadi kalau biasa pakai toko, pakai etalase, akun medsos Anda itu etalasenya. Nah, tipsnya adalah jangan pakai akun yang nggak nyambung dengan nama bisnisnya. Palu Gada, bisnis apa Palu Gada? Jadi orang bingung. Sekarang kita kalau mau jualan akun medsosnya, nanti kita belajar digital marketing ya, step berikutnya. Fokus pada akunnya, nama produk. Boleh aja sih sebetulnya, tapi Anda harus bagian dari brand produk Anda. Anda pakai akun pribadi sementara ada jualan produk lain di sana. Nah, kesalahan yang kedua di digital marketing adalah teman-teman ketika menggunakan etalase akun medsos salah melakukan promotion. Coba perhatikan slide. Nih, ada sebuah foto. Foto jualan empek-empek. What our customer coba kalau lihat begini. Coba lihat, itu makanan, tapi fotonya di mana? Di bawah, di ubin, coba bayangkan. Ini nggak disadari oleh produsen, oleh kita. Kita main posting, sementara itu makanan. Fotonya di mana? Di ubin. Harusnya kalau kita punya produk yang bagus, fotonya harus bagus. Jangan ditaruh di ubin, di lantai. Itu akan menurunkan minat orang untuk membeli produk kita. Nah, ini contoh. Bagus kan? Nah, jadi ketika melihat gambar ini, orang akan jadi tertarik. Oke, nah ngomong-ngomong tentang foto produk, ya kalau teman-teman mau belajar how to create Instagram foto, silakan bergabung. Insya Allah hari Minggu besok saya akan ada webinar juga. Promosi Bu dia ya.
Siap, Silakan silakan. Anda daftar di temanacara.com #Instagenik jam 10 sampai jam 12 hari ini. Pesan-pesan sponsor sedikit ya. Jam sekian memberikan Sip. tentang how to create Instagenik photo for Harus, your marketing product. Jadi gimana caranya membuat foto yang baik. Oke, lanjut sekarang. harus. Nah, top of mind dari produk foto tadi, kita akan membentuk top of mind dari produk kita. Contoh, top of mind yang berhasil adalah apapun makanannya, minumannya, botol sosro. Bicara mie instan, titik 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 titik. Minum makanan bergizi, titik titik titik. Itu namanya top of mind. Kecap apa, gula sehat apa, air mineral, saya nggak perlu sebutkan ya, karena saya nggak mau promosi produk-produk tersebut, mau nggak dibayar juga kok. Nah ini contoh-contoh dari top of mind yang bisa teman-teman bentuk dengan atau sesuaikan dengan produk Anda. Gunakan zaman now, yaitu gunakan tagar atau hashtag. Hashtag lezatnya tak terlupakan. Hashtag lezatnya bikin bang. Oke, materi saya yang terakhir, sebelum terakhir adalah diingat teman-teman, ketika konsumen itu akan membeli produk Anda, ada 3 komponen. Komponen customer, pertimbangan customer ketika membeli, dia pertama lihat logika, analisa, dan bahasa, lalu rasa, institusi, kalau nggak suka, survival, mereka lari. Nah, yang harus diingat adalah bagian tengah. Penjualan itu diingat teman-teman ya, 80% emosi dan 20% logika. Jadi kalau teman-teman mau produknya terjual, guna persentase ini. Bagaimana kita mendapatkan emosi dari konsumen? Logika. Gimana caranya ya? Ya, itu tolong dipikirkan nggak hari ini, bukan tugas saya. Nah, contoh ini, kita jualan kopi. Kita tetapkan harganya 30.000. Nah, sementara di toko sebelah harganya 10.000. Orang pasti bilang, mahal bro. Iyalah. Kalau lu beli 10.000 mahal. Sekarang gimana strateginya? Kalau kita nggak mau turun harga 30.000, caranya kita pakai lawannya, pancingannya, yaitu umpan. Nah, kalau begini logikanya dapat. Oh iya, 30.000 masuk akal. Beli, closing, sales. Paham ya? Strategi sederhana ini mudah-mudahan bisa bisa diserap oleh teman-teman semua. Oke, ini contoh ya. Nah, ini contoh lain. Saya langsung, nah, yang terakhir yaitu road to sales promotion. Ya, tadi fondasinya sudah, how to create-nya sudah, terus yang kelima sekarang, road to sales promotion. Jadi bagaimana kita melakukan promosi? Yang pertama adalah perhatikan ya, don't wait for the perfect moment. Jangan menunggu momen yang perfect, teman-teman. Tapi ciptakan setiap waktu itu adalah momen yang tepat untuk jualan. Jadi jualan itu jangan nunggu momen. Jualan aja. Ya, jangan nunggu-nunggu. Nggak laku-laku nanti. Oke, yang pertama adalah pahami product knowledge. Pahami product knowledge. Ya kalau misalkan produk Anda apa namanya kuliner, jangan salah. Setiap di postingan Anda tolong tuliskan komposisinya apa supaya konsumen tahu produknya Anda, pemahamannya seperti apa. Kalau sudah pahami produk knowledge, baru prospecting. Nah, targeting. Prospectingnya seperti apa? Siapa yang harus dijangkau? Jadi tadi, sales is connection. Lalu yang berikutnya adalah building trust. Bangun kepercayaan terhadap konsumen. Kalau sudah building trust, saya berikutnya building need. Bangun keinginan mereka untuk membeli. Nah, setelah itu, give solution. Produk Anda harus memberikan manfaat buat orang lain. Terakhir adalah close the sales. Kayaknya terakhir, tapi di ilmu yang saya pelajari di beberapa tempat, kita tidak boleh berhenti di close the sales. Jangan kita berhenti ketika konsumen sudah membeli produk kita. Tapi step berikutnya yang harus teman-teman jaga adalah following through. Kita harus ikuti database mereka supaya terjadi atau proses yang namanya repeat order, following through. Ya, ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Saya bahas sedikit ini semuanya step-stepnya aja. Oke, terakhir adalah customer care. Baik teman-teman semua, kata kunci dari materi saya adalah marketing menciptakan peluang, bisa dipercaya, lalu sampaikan pada target yang tepat,
dengan jumlah yang banyak, jangan sedikit ya. Terima kasih buat teman acara yang sudah support acara ini. Jangan lupa teman-teman saya undang kalau mau ikutan lagi di pendaftaran live temanacara.com Instagenik. Lalu di berikutnya juga saya akan buat webinar juga di hari Rabu tentang bagaimana menghasilkan uang di internet. Dan kita juga akan belajar lagi webinar di tanggal 22 atau 21. Oke, itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semua. Dan semoga mudah-mudahan bisnisnya terus berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke moderator. Siapa tahu ada yang mau. Baik, luar biasa ya. Teman-teman, kita sudah mendapatkan pemaparan dari dua pemateri yang luar biasa hari ini. Yang pertama dari Budia menjelaskan tentang strategi di ketika krisis, kemudian Pak Yulikus lebih dalam lagi, beliau menjelaskan tentang step by stepnya nih, bagaimana tetap survive dan setelah pandemik ini gimana untuk bisa up lagi bisnisnya gitu teman-teman. Kita buka 3 pertanyaan seperti biasa. Saya pengen buka chat dulu. Oke, silakan teman-teman bisa di chat atau teman-teman silakan nyalakan mikrofon yang ditanyakan kepada Pak Yulikus. Silakan, ayo teman-teman. Ayo kuliah di Latan sama Shiro. Ayo kuliah di Latan sama Shiro. Ada pertanyaan Pak dari Pak Adrian. Apakah dunia akan berubah secepat itu menjadi serba online? Dan bagaimana nasib seorang karyawan yang bukan entrepreneur? Yulikus. Halo? Yulikus bisa mendengar? Sebentar. Gimana, Pak? Oh ya. Apakah? Sebentar. Apakah dunia akan berubah secepat itu menjadi serba online? Dan bagaimana cara nasib seorang karyawan yang bukan entrepreneur? Ada delay. Iya, agak delay Pak, benar. Yang bukan entrepreneur ya? Iya. Apakah dunia apakah dunia akan bergerak secepat itu? Jawabannya yes. Kita jangan pikirin dunia akan bergerak secepat itu. Justru sekarang dunia sudah bergerak, Bapak. Sekarang dunia sudah bergerak. Kita nggak bisa nunggu lagi. Dunia sudah bergerak. Kalau Bapak coba surfing di internet, sekarang kita lihat. Sebentar lagi delivery tentang GoFood itu akan digantikan oleh drone. Bayangin coba, drone akan melintas di jalan-jalan Jakarta ngirimin nasi uduk, ngirimin nasi goreng. Dan itu akan terjadi. Teman-teman saya sudah ada yang invest